Halo semuanya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, jadi sebelum masuk ke videonya, kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah video mengenai apa itu pentingnya cuci tangan dan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. So check it out! Teman-teman semua pasti udah pada tahu kan mengenai kebijakan pemerintah tentang physical distancing. Nah, kebijakan tersebut itu bukan tanpa alasan teman-teman. Kenapa? Karena saat kita keluar rumah, tentu saja virus dan kuman lebih rentan terkena dengan tubuh kita, apalagi tangan. Nah, kita kan pasti memegang sesuatu hal yang tanpa kita sadari, misalnya saja gagang pagar, atau kita memegang suatu hal yang tanpa kita sadari ternyata memiliki banyak bakteri. Nah, disarankan di depan rumah menyediakan tempat cuci tangan. Untuk membuat tempat cuci tangan juga nggak perlu mewah teman-teman, bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah kalian. Misalnya saja di sini menggunakan ember bekas cat yang diubah menjadi tempat cuci tangan yang sederhana. Nah, kalian tentu penasaran kan bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Habis video ini akan dijelaskan oleh kedua rekan saya yaitu Nimas Adi Kirana dan juga Fani Ardianti mengenai bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Terima kasih. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimas Adi Kirana Dewi. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai anjuran WHO. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menghidupkan air untuk membasahi telapak tangan kita, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sedikit sabun di telapak tangan kita, lalu kita gosok-gosok, kemudian kita lanjutkan ke punggung tangan kita, setelah itu ke jari-jari, sela-sela jari-jari kita, kanan dan juga kiri. Lanjutkan dengan ibu jari kita kanan dan kiri. Setelah itu kita kuku-kuku kita di telapak tangan kita gosok-gosok. Terakhir pergelangan tangan kita. Setelah itu kita bersihkan dengan air bersih yang mengalir. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Ardianti. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut anjuran WHO. Selamat menyaksikan. Di masa pandemi ini, mencuci tangan dianggap cara yang terbaik untuk memutus mata rantai virus corona, terlebih lagi saat kita dari luar rumah. Cara mencuci tangan yang baik dan benar adalah dengan membiasakan mencuci tangan di bawah air yang mengalir dan juga dengan menggunakan sabun. Langkah pertama yaitu dengan menggosok kedua telapak tangan, kedua menggosok punggung dan sela-sela jari bagian luar, ketiga menggosok sela-sela jari bagian dalam, keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Kelima, menggosok ibu jari dengan gerakan memutar. Keenam, kuncupkan kedua tangan dan gosokkan pada telapak tangan. Terakhir adalah dengan membersihkan pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Setelah itu, kita bisa mencuci tangan kita di bawah keran air yang mengalir dan juga menutup keran air menggunakan siku. Setelah itu, kita keringkan tangan kita menggunakan lap atau tisu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa analisis. Yang pertama, analisis situasi. Sejak Presiden Jokowi mengumumkan warga negara Indonesia yang terjangkit virus corona pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 orang yang merupakan warga negara Indonesia. Mereka adalah ibu dan anak yang bertempat tinggal di daerah Depok, Jawa Barat. Sang anak tertular COVID-19 ini dari warga negara Jepang yang menetap di Malaysia selama beberapa minggu dan menjadi kasus konfirmasi ke-24 di Malaysia. Rupanya menjadi kekhawatiran sendiri bagi bangsa Indonesia yang sampai saat ini semakin meningkat penyebaran virus tersebut di Indonesia. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini ternyata sudah meluas ke sejumlah negara dunia. Langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah dengan melakukan social distancing kepada masyarakat, di mana kebijakan ini diharapkan akan meminimalisir penyebaran virus ini. Banyak sekali pihak yang menilai bahwa social distancing tidak begitu efektif untuk mengatasi masalah saat ini. Akhirnya, banyak sekali pihak yang menuntut pemerintah untuk melakukan lockdown di Indonesia. Dilansir kompas.com Sabtu 21 Maret 2020, Presiden Jokowi menolak untuk melakukan lockdown karena kebijakan ini dianggap akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan lain yang akhirnya diambil pemerintah yaitu dengan melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia dalam siaran langsung pada akun YouTube Sekretariat Presiden.
Virus corona atau coronavirus adalah keluarga besar famili virus yang dapat menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang luas. Meski telah dikategorisasi pada 1960-an, penyakit parah pertama yang diketahui disebabkan oleh virus corona adalah SARS, yang mulai menjadi epidemi di Cina pada tahun 2003. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan segala penyakit yang tak dikenal. Dilansir dari Life Science Doctor di Cina pada 17 November mencatat ada sekitar 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap harinya pada 15 Desember. Total infeksi mencapai 27 kasus. Kemudian kasus harian meningkat tajam setelahnya dengan jumlah kasus mencapai 60 pada 20 Desember. Selanjutnya, analisis organisasi. Dunia saat ini sedang digemparkan dengan adanya virus baru yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona mulai menjadi hal yang menyeramkan bagi masyarakat. Virus ini mulai memasuki Indonesia pada pertengahan bulan Maret dan menjadi trending topik beberapa minggu belakangan ini. Berikut merupakan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Yang pertama, pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat atau TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara, di bandara atau pelabuhan atau pos lintas batas darat negara. Tim dapat terdiri atas petugas kantor kesehatan pelabuhan, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, dan unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit. Kedua, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai langkah pencegahan masuknya COVID-19 ke wilayah Indonesia, yaitu menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten atau kota, rumah sakit rujukan, kantor kesehatan pelabuhan, dan balai teknik kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. Kedua, menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara di Indonesia, terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya, memberikan health alert card dan komunikasi, informasi, dan edukasi pada penumpang. Menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung dan menyiapkan 21 kapsul evakuasi atau meja dorong isolasi pasien sebagai langkah pencegahan. Yang ketiga, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah mulai diterapkan di 10 wilayah di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya memperkuat penerapan pembatasan fisik atau physical distancing demi mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan PSBB itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencepatan penanganan COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia dan penerapan PSBB tentunya tidak hanya berdampak bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga melibatkan ekonomi. Untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi ini, Presiden Jokowi telah mengumumkan beberapa kebijakan, diantaranya Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menyetujui bahan dasar menerima dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Selanjutnya, pengadaan program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan dengan catatan harus diambil dengan persetujuan terhadap protokol yang menentang virus corona, yaitu mengamankan jarak aman satu sama lain. Selanjutnya, Presiden Jokowi meminta pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima Rp200.000 per keluarga per bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan untuk kartu ini, pemerintah menganggarkan biaya Rp4,6 triliun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan kredit relaksasi di bawah 10 miliar rupiah untuk usaha mikro kecil dan menengah. Relaksasi tersebut terdiri dari penurunan bunga dan penarikan cicilan selama diundang, baik dari perbankan dan industri keuangan non-bank. Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus. Pemerintah memberikan subsidi bunga untuk masa anggaran 10 tahun. Jika bunga di atas 5%, maka
Selisih bunga dibayar pemerintah. Selain itu, ada juga bantuan subsidi uang muka untuk kredit rumah bersubsidi dengan alokasi anggaran yang disiapkan mencapai 1,5 triliun rupiah. Yang terakhir ada analisis publik. Novel coronavirus atau COVID-19 atau lebih kita kenal dengan virus corona saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 negara di dunia dan mengakibatkan lebih dari 6.400 orang meninggal dunia. WHO pun telah menyatakan virus corona sebagai pandemi. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan kasus terbanyak infeksi virus corona di Indonesia, yaitu dengan 2.044 kasus. Per Minggu 12 April 2020 sore, terjadi penambahan 96 kasus baru positif COVID-19 di ibu kota. Angka pasien sembuh dan meninggal dunia juga paling banyak di DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah terus melakukan pembaruan kabar terbaru terkait virus corona dan melakukan tindakan atau penanganan untuk menghadapi adanya wabah virus corona tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah membuat himbauan untuk melakukan aktivitas di rumah saja. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi pilihan rasional dalam percepatan penanganan virus corona. Menurut peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman PSBB dalam rangka menangani virus corona, Permenkes tersebut juga menyebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan semua kegiatan tertentu. Berikut ini adalah kegiatan dan aktivitas yang akan dibatasi dalam PSBB. Yang pertama, aktivitas dan kegiatan persekolahan dan tempat kerja. Yang kedua, aktivitas dan ibadah keagamaan. Ketiga, aktivitas dan kegiatan di tempat fasilitas umum. Keempat, aktivitas dan kegiatan operasional transportasi umum. Yang kelima, aktivitas dan kegiatan sosial. Dan yang terakhir, aktivitas dan kegiatan lain yang termasuk dalam pertahanan dan keamanan umum. Kemudian saya akan menjelaskan deskripsi dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi kegiatan ini merupakan kampanye yang akan diberi nama How to Prevent the Spread of COVID-19 Virus in the Community. Kegiatan ini mengusung tema yaitu untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyebaran virus COVID-19, juga untuk menambah wawasan masyarakat terkait penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk waktu dan tempat dilaksanakannya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tepatnya tanggal 14 Maret 2020 dari jam 8 sampai selesai di Desa Pinang, Kota Tangerang. Untuk teknik kampanye sendiri akan menggunakan teknik komunikasi persuasif, menggunakan mobil yang telah diberi pengeras suara atau toa. Nah, sasaran dari sosialisasi ini ditujukan untuk seluruh masyarakat di Desa Pinang, Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan menyusun goals dan objektif. Yang pertama itu ada goals. Goals itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya virus COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia saat ini, sehingga masyarakat lebih waspada dan diharapkan selalu mengikuti peraturan Kementerian Kesehatan maupun peraturan pemerintah daerah ataupun pusat. Lalu yang kedua ada objektif. Yang pertama adalah masyarakat mengetahui bahayanya virus COVID-19. Lalu yang kedua, masyarakat mengetahui cara pencegahan virus COVID-19. Lalu yang terakhir, masyarakat mengetahui bagaimana langkah atau tindakan apabila seseorang terpapar virus COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi yang kami gunakan. Di mana strategi yang kami gunakan ada dua, strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek demi mengedukasi masyarakat mengenai pandemi yang sedang berlangsung atau virus corona atau COVID-19. Kami mengadakan sosialisasi menggunakan mobil dan pengeras suara di lokasi setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menghimbau masyarakat untuk mematuhi kebijakan pemerintah seperti melakukan social distancing, di mana hal tersebut dapat memutus tali penyebaran di antara masyarakat. Yang kedua, kami melakukan strategi jangka panjang dengan cara membuka hotline atau nomor yang bisa dihubungi demi masyarakat melakukan pertanyaan-pertanyaan seputar corona dengan menghubungi nomor 021 654 378, atau masyarakat bisa mengakses melalui website www.perangcovid19.com.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya akan menjelaskan taktik. Apa itu taktik? Taktik merupakan sebuah elemen penting dalam rencana ataupun kegiatan. Taktik merupakan sebuah strategi yang dilakukan seorang humas untuk mensosialisasikan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Taktik interpersonal communication. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat berinteraksi dengan petinggi-petinggi daerah maupun pimpinan-pimpinan perusahaan untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pemerintah pusat juga dapat berinteraksi dengan masyarakat via daring online. Contohnya dalam hal ini adalah gubernur. Gubernur memberikan aturan kepada masyarakat agar masyarakat tetap di dalam rumah. Apabila masyarakat terpaksa untuk keluar rumah, diharapkan menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Organisasional media atau media yang dikontrol dibagi menjadi 4. Yang pertama itu publikasi media. Publikasi media dalam hal ini pemerintah, khususnya instansi Kementerian Kesehatan, harus melaporkan kemajuan berapa pasien yang positif, berapa pasien yang negatif, berapa pasien yang sembuh, berapa pasien yang meninggal dunia. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus mempublish secara terus-menerus maupun secara serial. Selanjutnya itu direct email. Pemerintah dapat memberikan surat himbauan melalui website yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, print media. Dalam hal ini pemerintah atau Kementerian Kesehatan dapat membuat poster, pamflet ataupun video animasi yang menarik yang tujuannya itu untuk mengedukasi, menginformasi atau mempersuasi. Dibuat menarik agar masyarakat itu mau membacanya. Dan dalam lingkungan RT, RW dapat dibuat poster yang menarik dan ditempel di tempat yang sering dilalui masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu audio visual media. Ini adalah teknologi modern di mana Kementerian Kesehatan dapat memberikan video tutorial mengenai bagaimana cuci tangan yang baik dan benar, lalu bagaimana cara membuat masker dengan kain, dan sebagainya. Selanjutnya adalah news media taktik. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan dapat mensosialisasikan bagaimana upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Dengan kita di rumah saja, itu kita dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan dengan cara social distancing maupun physical distancing. Apabila kita hendak keluar rumah, alangkah baiknya kita menggunakan masker. Dan setelah kita memegang sesuatu, alangkah baiknya kita mencuci tangan dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Di dalam news media taktik ini, ada beberapa iklan dan media promosi. Yang pertama iklan radio. Iklan radio ini ditunjukkan kepada para pendengar agar para pendengar ini tahu bagaimana sih cara mencegah penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya adalah iklan di televisi. Iklan televisi ini ditunjukkan kepada para penonton atau para pemirsa di semua channel televisi, baik televisi nasional maupun televisi swasta. Iklan ini ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana cara pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya adalah iklan di dalam sosial media. Iklan di dalam sosial media ini sering kita jumpai di beberapa platform. Yang pertama ada YouTube, ada Instagram, ada Line, ada WhatsApp, dan sebagainya. Di sini, di sosial media, kita sering menjumpai beberapa informasi. Namun kita juga harus berhati-hati karena banyak berita-berita palsu maupun berita hoax. Dalam hal ini, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima berita yang disampaikan lewat sosial media. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan. Nama saya Rahmat Titi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan. Pertama, dengan beredarnya virus aneh yang berasal dari Wuhan, Cina, itu benar-benar menggemparkan dunia. Dan Organisasi Kesehatan Dunia menggolongkan penyakit
virus corona atau yang disebut sebagai COVID-19 sebagai penyakit pandemi. Maksudnya di sini sebagai penyakit yang membutuhkan penanganan khusus dan sampai sekarang belum ditemukan obat yang cukup akurat. Selanjutnya, pandemi COVID-19 ini memasuki Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Sampai saat ini angkanya masih terus bertambah. Dan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti social distancing yang pada akhirnya menghambat kegiatan masyarakat. Acara sosialisasi kami yaitu meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kami hendak menerapkan pentingnya cuci tangan kepada masyarakat. Terutama kami akan menyampaikan kepada masyarakat Desa Pinang, Kota Tangerang. Semakin patuhnya kita masyarakat pada aturan-aturan yang dibuat pemerintah atau aturan-aturan yang sudah ada, maka akan semakin mudah dan cepat kita melewati masa pandemi COVID-19. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap